Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Asyifa Nur Azikni. Saya di sini akan menceritakan proses kreatif sastra dari seorang Danarto. Danarto merupakan sastrawan yang menciptakan cerpen dan globobnya, dan beliau lahir pada tahun 1941 dan wafat pada tahun 2018. Proses kreatif sastra dari seorang Danarto dinamai dengan jelmaan ruang dan waktu. Apa maksud dari jelmaan ruang dan waktu menurut Danarto? Menurut Danarto sendiri, jelmaan ruang, ketika dia sedang berada di ruang tertentu, maka dia akan berimajinasi atau menjelma terhadap ruang tersebut. Contoh, ketika dia sedang berada di ruang tamu, dia akan berimajinasi atau menjelma terhadap apa yang ada di ruang tamu tersebut. Misal dia bisa berimajinasi tentang kursi ruang tamu, atau dia berimajinasi tentang figura yang ada di ruang tersebut. Kemudian bagaimana dengan waktu? Waktu menurut Danarto sendiri adalah ketika dia bisa berimajinasi selama-lamanya atau sesingkat-singkatnya tanpa ada batasan waktu. Dia juga tidak mempercayai adanya barat, timur, atau barat, utara. Dia tidak mempercayai terhadap tersebut. Yang dia percaya adalah bahwa ketika dia berimajinasi, dia bisa berimajinasi selama mungkin atau sesingkat-singkat mungkin. Lalu bagaimana dengan imajinasi antara ruang dan waktu tersebut dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah karya sastra yang epik dan nyaman bagi pembaca. Danarto akan menciptakan sebuah karya sastra dengan mengambil kertas, kemudian mengsketsakan karya sastranya tersebut, dan hal tersebut membantu dia dalam menceritakan apa yang ada dalam pikirannya dia, sehingga alur, tema, kemudian tokoh bisa hidup satu sama lain. Bukan hanya hidup antar tokohnya saja, tetapi dia bisa hidup antar bagaimana tokoh tersebut bisa berhubungan dengan makhluk lain selain manusia. Itu kata Danarto. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Karya sastra itu harus cocok dengan lingkungannya. Kita hidup di dunia ini, hidup di bumi ini karena kita cocok dengan lingkungan di bumi ini. Begitu juga dengan makhluk di planet yang di sana. Mereka hidup di planet tersebut karena mereka cocok dengan kehidupan di planet tersebut atau lingkungan di planet tersebut. Karena itulah karya sastra dari Danarto ini sering menyebutkan kata-kata tumbuhan, kemudian zat asam, kembang contohnya, kemudian ada juga Allah, sang pencipta. Allah yang menciptakan semua ini yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana kita sebagai yang diciptakannya itu malah menjadi sering menjengkelkan Allah? Kita tidak boleh seperti itu kata Danarto. Banyak sekali karya sastra beliau ini yang ingin menyadarkan kita terhadap kebenaran Allah, terhadap sang pencipta. Karya sastra dari Danarto sendiri tercipta dari berbagai hal yang dialami oleh Danarto. Contoh pada dua novel ini yaitu Katedral dan Tebu, dan juga novel Tuhan dan Nangka. Dua novel tersebut dua cerpen tersebut ditulis oleh Danarto karena beliau melihat pada saat beliau berumur 24 tahun, dia melihat seorang bayi yang tergeletak dan menangis, dan pikirnya hanya itu selain Allah gitu, karena itu terjadi karena Allah gitu. Dan banyak juga karya sastra dari Danarto yang ingin menyadarkan kita terhadap sang pencipta, bahwa semua kebenarannya itu hanya milik Allah semata. Jadi kita tidak boleh menjengkelkan, kita harus selalu senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang terselip dalam karya sastra dari seorang Danarto. Danarto juga tidak mempercayai ada kata sastra untuk sastra atau sastra untuk rakyat. Karena dia memang menulis untuk
membaca. Dia ingin membaca, melihat bagaimana imajinasi yang ada di dalam pikirannya dituangkan dalam sebuah tulisan. Akan tetapi ketika karya sastranya tersebut atau cerpen-cerpen yang ditulis tersebut tidak diterima oleh masyarakat atau pembaca, dia tidak mempermasalahkan itu. Ketika cerpen tersebut hanya habis dimakan oleh rayap, dia juga tidak mempermasalahkan itu. Yang ada dalam pikirannya Danarto adalah sastra yang jelek dan juga sastra yang baik. Jadi ketika karya sastra yang tidak laku karena jelek, ya Danarto tidak mempermasalahkan itu. Begitu menurut Danarto. Selain itu, beliau juga sangat mempercayai yang namanya proses dalam sebuah karya sastra. Ketika karya sastranya itu dianggap baik dan benar, maka dia merasa bahwa itu kebenarannya itu ada dalam proses berimajinasi dalam sebuah karya sastra, bukan karena dirinya, tapi karena imajinasi, proses imajinasi dalam karya sastra yang ditulisnya. Itulah proses kreatif sastra dari seorang Danarto yang selalu ingin memberikan pesan kepada kita bahwa selalu senantiasa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Semoga karya sastra beliau dan juga proses kreatif dari seorang Danarto bisa memberikan inspirasi untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.